Malam itu hujan turun tanpa henti. Petir menyambar sesekali, menerangi kaca jendela kamar Dimas dengan kilatan putih membutakan. Dimas duduk di ujung tempat tidurnya, memandangi langit-langit yang pernah membelah, tempat sosok perempuan terbakar menjulur keluar. Kini, retakannya sudah tertutup, tapi ia tahu betul, sesuatu masih mengintai di balik sana. Ibu Dimas telah kembali normal, atau setidaknya berpura-pura. Tapi ada hal aneh, setiap malam, ibu selalu duduk lama di musola tanpa suara. Seakan menunggu seseorang datang, atau sedang berbicara dengan sosok yang tidak terlihat. Pukul 2 dini hari, Dimas terbangun karena suara langkah kaki dari lantai 2. Padahal lantai 2 sudah dikunci, dan semua anggota keluarga tidur di lantai bawah. Ia duduk perlahan, memicingkan mata ke arah tangga yang gelap. Lalu terdengar suara lembut perempuan, memanggil namanya. Dimas, nak, ke atas sebentar ya. Tapi itu bukan suara ibunya. Suara itu dingin, menggema, dan terdengar dari balik lubang kecil di langit-langit kamar. Dengan tubuh gemetar, Dimas mengambil senter dan melangkah ke arah tangga. Setiap anak tangga yang diinjak mengeluarkan suara berderit seperti tangisan. Sesampainya di lantai 2, udara terasa lebih dingin, seperti masuk ke dalam kulkas mati. Semua jendela tertutup, namun angin entah dari mana meniupkan bau kapur barus busuk dan kain terbakar. Dimas mengarahkan senter ke lorong, dan mendapati jejak kaki basah di lantai kayu. Jejak itu menuntunnya ke sebuah kamar yang terkunci bertahun-tahun. Kamar milik nenek buyutnya yang wafat di rumah itu, dan konon tidak pernah dimandikan. Dengan tangan bergetar, Dimas membuka pintu kamar itu perlahan. Bau anyir langsung menerpa wajahnya, dan lampu senternya berkelip-kelip. Di dalam kamar, ada ranjang besi tua, dipenuhi kain kafan terlipat rapi, seperti disiapkan untuk seseorang. Di sudut ruangan, berdiri cermin besar, dan dalam cermin itu, Dimas melihat ibunya. Tapi bukan ibunya yang sekarang, melainkan versi pucat, bermata hitam, dan senyum yang membelah hingga ke telinga. Nak, sini, bantu ibu menyiapkan ruangannya, ucap sosok itu, masih dalam refleksi. Dimas berbalik, tapi kamar itu kosong. Cermin itu mulai mengembun, lalu sebuah tangan menyentuh balikannya dari dalam kaca. Dimas mundur, lalu pintu kamar tertutup sendiri dengan dentuman keras. Ia menggedor, berteriak memanggil ibunya, tapi tak ada jawaban. Dari balik dinding, terdengar suara azan, tapi suara itu patah di tengah. Tergantikan dengan tawa lirih dan suara gigi bergemeletup. Di bawah lantai kayu, Dimas mendengar suara orang mengerang, seperti ditindih benda berat. Lalu dari balik lantai muncul tetesan darah yang menetes ke bajunya. Ia mengangkat kepalanya, dan di atasnya, kain kafan meneteskan cairan merah pekat. Tiba-tiba, suara dari dalam cermin berkata, "Tumbal belum genap. Kau harus pilih, dirimu, atau ibumu." Cermin itu retak, dan retakannya membentuk simbol seperti lafaz Arab yang terbalik dan terbakar. Dimas berteriak sekuat tenaga, lalu pintu kamar terbuka sendiri, dan ia jatuh terduduk di lorong gelap. Ia tak sadar, bahwa di belakangnya kini berdiri 7 sosok berselimut kafan, menatapnya tanpa mata, menanti pilihan selanjutnya. Malam itu, hujan turun lebat tanpa aba-aba, mengguyur atap rumah kos Dimas dengan suara yang menusuk telinga. Petir menyambar langit, menciptakan siluet gelap dari pepohonan di halaman yang seolah bergerak mendekat. Dimas duduk diam di ruang tengah, memeluk lutut, matanya tak lepas dari celah pintu musola yang masih setengah terbuka. Sejak kejadian di lantai 2, Dimas merasa ada sesuatu yang terus mengikutinya. Bukan sekadar bisikan atau bayangan, melainkan kehadiran nyata yang tak pernah bisa dijelaskan. Ibu Dimas sedang tidur di kamarnya, terlihat tenang, tapi Dimas tahu, wajah tenang itu menyimpan rahasia besar. Pukul 2.30 dini hari, angin mendadak meniup gorden jendela, membuatnya berkibar seperti tangan-tangan tak kasat mata. Dimas berdiri pelan dan menuju jendela, mencoba menutupnya, tapi pandangannya tertahan pada langit gelap di luar. Di langit, di antara kilatan petir, terlihat 7 titik cahaya merah membentuk lingkaran,
seperti pertanda aneh dari langit. Dadanya langsung sesak, tubuhnya menggigil tanpa sebab. Tiba-tiba terdengar suara azan dari kejauhan, tapi bukan suara azan seperti biasanya. Suara itu lebih berat, lambat, dan menyeret, seolah datang dari makam. Dimas mundur, mencoba menutup jendela, namun kaca jendela berembun dan membentuk tulisan Arab terbalik, mereka telah dibangkitkan. Tak lama setelah itu, terdengar suara ketukan dari pintu depan. Ketukan pelan, namun ritmenya tak manusiawi. 1, jeda panjang, 2 ketukan cepat, 1 lagi, lalu hening. Jantung Dimas berdetak tak beraturan. Siapa yang datang jam segini dalam hujan deras? Ia membuka pintu perlahan, tapi tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya jalan setapak basah dan 7 jejak kaki menuju halaman. Ketika ia menunduk untuk melihat lebih jelas, sebuah peci putih tiba-tiba jatuh dari atas pintu dan mendarat di kakinya. Peci itu basah, berat, dan berbau tanah yang sudah lama tidak tersentuh. Dalam ketakutan, Dimas membalik peci itu, dan menemukan benang merah dijahit melingkar di bagian dalam. Ia pernah melihat pola itu, di dinding musola lantai 2, ketika ia mendobrak masuk saat kerasukan minggu lalu. Tiba-tiba, azan palsu itu berhenti. Berganti dengan suara perempuan melantunkan ayat suci, tapi suaranya terlalu mirip dengan ibunya. Dimas segera menuju kamar ibunya, memanggil pelan, "Bu." Pintu kamar terbuka sendiri. Di dalam, kasur kosong, dan mukena ibunya tertata rapi seperti belum dipakai. Di dinding, tertulis besar dengan darah, "Aku sudah di atas." Dimas langsung lari naik ke lantai 2, tanpa berpikir. Di ujung lorong yang gelap, sosok ibunya berdiri menghadap dinding, membisikkan sesuatu sambil meremas tasbih hitam. "Bu, ibu ngapain?" Sosok itu membalikkan badan perlahan, dan wajahnya bukan wajah ibunya. Mata hitam tanpa bola mata. Senyum robek dari pipi ke pipi. Dan suara ibunya terdengar dari mulut itu, "Dimas, ikut ibu." Dimas jatuh terduduk. Tangannya meraba dinding, dan ia merasakan ukiran di dinding seperti lafaz yang dibakar ke dalam kayu. Cahaya petir menyambar dari jendela belakang. Sekilas, terlihat 7 pocong berdiri di halaman, menatap ke atas. Mereka semua menghadap ke jendela tempat Dimas berdiri. Ibu palsu itu berjalan perlahan ke arah Dimas, tasbih di tangannya berubah menjadi ular hitam yang melilit pergelangan tangannya. Dimas menjerit keras, menutup mata sambil membaca doa sekuat yang ia bisa. Saat ia membuka mata, sosok itu telah menghilang, namun peci putih itu kini berada di atas kepalanya sendiri, dengan darah menetes dari ujungnya.